dulu tidak pernah ini ruangan digunakan untuk pembahasan masalah anggaran. Nah di era saya 2 periode saya buat pembahasan anggaran itu di sini. Nah disinilah diskusi debatnya antara Banggar dengan TAPD. Nah, alhamdulillah dengan keterbukaan kita masyarakat bisa menikmati ya zamannya eranya Pak Jokowi pada saat itu saya dilantik sebagai ketua DPRD. Dan zamannya Pak Ahok, zamannya Pak Jarod, zamannya Pak Anies, terus zamannya PJ Gubernur Pak Heru, saya masih ketua DPRD. Yang sebentar lagi saya purna tugas di Dewan. Ini ternyata udah mulai nih Om data ini. Halo sahabat Kompas.com, saya Fabian Januari Squado dan Prastio Edi Marsudi. Kerasa nggak sih jadi 10 tahun jadi ketua DPRD? Ya terasa lah ya, pasti terasa istilahnya situasi kondisinya memimpin di saat ada kalanya krusial, suka mungkin fraksi itu nggak suka dengan saya nyerang-nyerang, terus bagaimana saya menyelesaikannya. Ada lagi interupsi dari sana menyerang Pak Gubernur misalkan. Kalau nggak ini saya mute pasti. Coba. Jadi Pak. Yang ngomongnya? Pak Ketua. Mati bos. Barusan kita lihat simulasi pimpinan matiin mute anggotanya. Iya betul. Om, dinamika selama 10 tahun apa yang paling diingat lah gitu? Yang diingat itu adalah salah satunya angketnya Ahok. Ini sahabat saya ini emang orangnya kalau hatinya sih baik sekali ya. Mungkin dia ada problema apa saya nggak ngerti. Kebawalah ke pekerjaannya. Ngomongnya sembarangan. Saya menengahi antara eksekutif dan legislatif gitu. Ini gerbong besar 106 anggota dewan di sini eksekutif Ahok. Tapi alhamdulillah itu orang baik, emang ketemunya baik. Dan saya lebih suka orang yang seperti itu daripada orang yang diam menggigit di belakang. Siapa tuh Om? Ada deh, mau tahu aja. Kok bisa sih jadi ketua DPRD? Nah jadi gini, dulu waktu pertama kali yang di fit and proper tuh saya dengan Pantas Nainggolan. Pantas Nainggolan. Kalau nggak salah di Bidakara, di fit and proper dari PDIP berarti? PDIP internal, untuk mencalonkan siapa calon ketua DPRD seluruh Indonesia. Saya di fit and proper, ya saya kerjakan apa yang saya tahu itu. Tes pilih memilih itu. Ya saya baca pilih, terus di interview oleh Pak Ahmad Basarah pada saat itu. Saya bilang sama Pak Ahmad Basarah pada saat itu, bro, kalau lu nanya ADART, ini saya bercandain dia nih, itu sudah taruh di air, udah saya minum. Tapi kalau menanyakan bagaimana nanti lo mimpin, nah itu gue jelasin. Karena bukan apa-apa ya. Sekali lagi di sini kan pengalaman memimpin kan nggak gampang, Pak. Waktu saya dipilih pertama, saya memimpin paripurna tuh paling krusial sampai keringat dingin. Ini apa yang harus saya kerjakan? Saya nggak ngerti kok. Saya nggak ngerti gitu, tiba-tiba saya ditunjuk dan saya lakukan. Karena saya mau banyak bertanya, saya sama teman-teman semua, teman media, teman LSM, saya deketin semua gitu. Pengen tanya aja, pengen tahu, akhirnya saya bisa. Ini kemana lagi nih Om, abis ini? Ya ke ruangan gue lagi lah. Oh,
Ini ngapain nih ke ruangan? Lantai 10 ya lihat-lihat lagi aja. Apa yang mau tanya mungkin masih ada kurangnya. Curiga nih gue disuruh ngapa-ngapain di ruangan nih. Nah, kita udah ada di ruang kerja Om P nih sekarang nih. Ini lagi beberes nih bos. Beberes karena tanggal 26 saya sudah tidak menjabat lagi sebagai ketua DPRD. Nah kan berberes nih, kenang-kenangan banyak sekali nih. Ini salah satunya. Ini apa nih Om? Foto apa nih Om? Waktu saya dilantik. Nih dilantik dengan Pak Jokowi, Pak Ahok pada saat itu. Saya taruh di tengah sini Om. Ya, itu sebagai gubernur dan wakil gubernur. Dulu masih bersahabat. Siapa masih bersahabat? bersahabat. Dulu Om yang bawa ke Jakarta kan ya, Pak Jokowi? Ya, Salah satu kader PDIP yang bawa Pak Jokowi ke Jakarta, dari Solo ke Jakarta. Bukan membawa Pak Jokowi ke Jakarta, tapi pada saat itu ada satu momen bahwa Jakarta mau pilkada. Pilkada. Nah, pas pada saat mau pilkada itu kita kekurangan apa istilahnya kader karena bukan apa-apa Pak Fauzi Bowo sudah lari dari PDI Perjuangan. Jadi tadi PDIP mau dukung Fauzi Bowo nih, cuma Fauzi Bowo-nya loncat. Loncat. Nah, loncat itu ada ceritanya. Tadinya kita 33 kursi mendukung Pak Fauzi Bowo. Tiba-tiba pas pertengahan jalan Pak Jokowi Pak Foko meninggalkan PDI Perjuangan. Nah, hasilnya kita cuma dapat 10 kursi dari 30 jadi 11 kursi. Di situ kita pun istilahnya nggak ada perhatian lah Pak Foko terhadap kita gitu. Nah, saya sebagai kader PDI Perjuangan pada saat itu sebagai salah satu wakil ketua, saya melihat kita harus punya terobosan nih. Punya terobosan bagaimana kita mencalonkan kader sendiri yang betul-betul loyal terhadap partai. Akhirnya saya ketemulah di sana di Solo pada saat ada Munas IMI. Munas IMI, Ikatan Motor Indonesia. Ikatan Motor Indonesia. Nah, di sana saya bertiga, saya Pak Dudi Mamun Murad dan Pak Adi Gunasto yang kita mau dukung sebagai ketua Ikatan Motor Indonesia. Nah, selesai itu acara seremoni, saya diantar lah sama Pak Jokowi di rumah dinasnya di Loji Gantung. Keluar, saya bilang, Pak Jokowi, saya bilang, maju Jakarta. Dia ngomong, aduh mas pusing, nggak punya duit. Nah, masa sih nggak punya duit? Pada saat itu ngakunya gitu. Ya, ngomongannya seperti itu. Nah, saya pikir kan, saya percayalah karena ini kader sendiri gitu. Dan Pak Jokowi pada saat itu adalah sebagai salah satu wakil ketua DPD Perjuangan Jawa Tengah. Jawa Tengah betul. Diambil lah. Seperjalanan itu sampai Jakarta, pada saat Komperdasus apa-apa gitu datang ke kantor partai di Tebet PD Perjuangan untuk menjelaskan gimana sih mengelola Solo ini sekarang nggak ribut. Aman. Masyarakatnya juga mau berkolaborasi dengan pemerintah kota di sana. Saya suruh minta penjelasan dari Pak Jokowi, diterangin lah. Dan bagaimana Bapak mendapat 98% pemilih ke Pak Jokowi. Oke, tingkat kesukaannya waktu di Solo tinggi sama kayak sekarang. Ya, sama kayak sekarang. Nah, alhamdulillah beliau direkomendasi. Nah, nyari wakilnya. Didoronglah namanya Ahok. Kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ya mohon maaf ya. Nongol lah namanya Ahok. Namanya Ahok gitu Ahok. Terus ibu bilang, janganlah kan di mayoritas banyak Muslim, Islam, di Jakarta ini. Ibu Mega nih ngomong. Ibu Mega. Ngomong dengan, kalau nggak salah ngomong dengan Pak Yan Farid pada saat itu. Pak Cahyo juga almarhum. Keluarlah Pak Yan Farid, kasih nama lah keluar. Ada Pak Foke dengan Pak Adang Rukiatna. Satu ini Pak Jokowi dengan Pak Basuki Cahayapurnama. Nah, ibu kan nggak tahu kalau nama Basuki Cahayapurnama adalah Ahok. Dia tanda tanganin dan yang dia kirim lagi ke Jakarta untuk mendaftar ke KPU Pak Jokowi dengan Pak Basuki Cahayapurnama BTP. Om kan dari PDIP. Kita tahu nih PDIP sama Pak Jokowi lagi hubungannya lagi renggang. Nggak tahu nanti akan balik lagi atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau ada Om, dari kacamata Om nih, sebagai orang yang ada di balik karirnya Pak Jokowi dari gubernur ya, sampai dukung sampai 2020, dari 2019 kan Om ya? Iya. Nah itu, apa Om yang mau Om sampaikan? Ya cuma saya kan melihat gini loh, ini ada satu testimoni ya.
Saya testimoni ini di tahun 2000 mau maju ke sini. Iya. Mas Pras adalah sahabat yang baik. Orangnya ceplas-ceplos apa adanya. Kalau baik dibilang baik, kalau jelek dibilang jelek. Itulah Pras. Saya berdoa semoga kepilih kembali menjadi anggota Dewan Joko Widodo. Nah ini yang saya pegang bahwa saya pikir dia nggak berubah. Makanya saya bilang kalau mau tahu orang sifat orang, itu kasih jabatan. Berubah atau enggak? Kalau Pak Jokowi mengkhianati saya, Pak Jokowi mengkhianati kader PDIP, nggak problem. Tapi kalau Pak Jokowi mengkhianati Ibu Mega, saya sebagai kader dari PDI Perjuangan saya akan lawan. Om, ini kalau ini apa nih Om? Nah ini namanya Palu Sakti. Orang adanya apa kapak sakti gitu ya? Ini Palu Sakti. Palu Sakti ini zamannya sebelum Pak Sutioso, Pak Foke, Pak Joko Widodo, Pak Ahok, Pak Jarot, dan Pak Anies. Nah ini saya keramatkan nih Pak. Ini saya keramatkan, ini betul-betul saya keramatkan karena Palu ini yang saya pakai pada saat saya sidang paripurna. Jadi kebijakan-kebijakan lahir ada di sini, lahir di sini. Dan saya buat satu kebijakan pembahasan anggaran, kan kalau dulu pembahasan anggaran tertutup. Iya. Saya buka namanya ruang paripurna, terbuka dan terbuka untuk umum. Jadi jelas kalau ada orang yang ngeklaim gitu, saya suka ketawa gitu. Ada di sini salah satu fraksi ngeklaim. Kita nggak mau pembahasan anggaran tuh hanya ruangan sempit yang adanya tak tok nggak sampai ke tengah masyarakat. Itu yang saya buat. Nah akhirnya yang saya larang, yang saya buat terbuka untuk umum gitu. Nah inilah Palunya. Ini Palu juga pelan-pelan ini menakutkan nih. Apa menakutkan nih? Yang menakutkan kalau diketok enggak. Oh iya benar. Iya atau tidak, ini Palu saya pakai. Sakral gitu buat saya. Om, ini kan Om sudah mau purna tugas ya. Apa pesan dari seorang Pras yang sudah 10 tahun menjabat jadi ketua DPRD DKI? Apa pesan Om buat penerus, terutama buat pembangunan di Jakarta? Jadi gini, buat ketua DPRD nanti yang pengganti saya harus fokus anggaran. Satu. Yang kedua, bersihkan hatinya. Bersihkan hatinya. Fokus anggaran. Karena saya sudah membuat pola anggaran yang baik. Tidak kurang. Ada reses, ada sosper, ya kan, ada kunker. Itu nggak sedikit gitu loh. Makanya saya bilang teruskanlah. Fungsi tugas kita cuma 3. Badan legislasi, anggaran buat pengawasan. Nah itu teruskan aja dulu. Kalau bicara masalah istilahnya mencari rezeki di luar daripada ini, ya janganlah, bahaya. Saya juga 10 tahun di sini menjaga itu, menjaga sampai akhirnya teman-teman itu ngerti gitu loh. Tapi ya saya pesan saya kepada Pak Ketua Dewan yang akan menggantikan saya, bersih badannya dulu. Bersih badan dan hatinya dulu. Oke, itu dia wawancara atau ngobrol-ngobrol saya dengan Prastio Edi Marsudi. Banyak cerita soal masa kenangan-kenangan Om ya. 10 tahun jadi ketua dewan. 10 tahun jadi ketua dewan. Oke, kalau gitu sampai jumpa di wawancara-wawancara kami selanjutnya. Ntar dulu, bawa-bawa barang gue banyak banget nih. Tuh di bawah masih ada. Di atas ya. Kalau nanti sebelum itu closing kita bantuin Om dulu nih. Iya ya. Bawa-bawa beres-beres ini. Oke bos, saya di sini. Kita ya ginilah. Nah, nih Om.